Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh adalah sebuah sukacita karena kasih setia Tuhan yang tetap nyata, yang memungkinkan kita boleh kembali dipertemukan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu PKJ nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Kita menyanyikannya bersama dengan anak-anak terkasih dari Sound of Gading Indah. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami kasih setiamu yang memeliharakan kami. Kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh kembali dipersekutukan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya Bapa, mampukan kami untuk memberi diri dipimpin oleh Sang Roh Penolong, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui rangkaian persekutuan doa pagi ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kecil namun itulah tema perenungan kita di dalam persekutuan doa pagi saat ini. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan terambil dari Injil Markus. Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Katanya lagi,
Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Markus ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan, kita memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang berpikir bahwa supaya bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain, maka yang harus dilakukannya adalah hal-hal yang besar, yang spektakuler. Pemikiran seperti itu kadang justru menghalangi orang untuk melakukan apa yang sebenarnya bisa dilakukan agar menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa? Karena hal-hal besar yang dibayangkannya itu ternyata tak kunjung bisa dilakukan. Dalam pengajaran yang diberikannya mengenai kerajaan Allah, Yesus antara lain seperti dalam bacaan kita, memakai gambaran tentang biji sesawi dan pertumbuhannya. Biji sesawi ukurannya sangat kecil, panjangnya sekitar 1 milimeter. Seperti ini. Namun ketika biji sesawi ditanam, maka akan terjadi hal yang luar biasa. Di tanah yang subur, setelah beberapa bulan, benihnya dapat tumbuh menjadi pohon yang tingginya mencapai 3 sampai 4,5 meter. Pada musim gugur, batang dan cabang tanaman sesawi mengeras dan menjadi cukup kuat sebagai tempat bertenggernya burung kenari dan burung-burung sejenis yang memakan biji-bijinya. Gambaran yang Yesus berikan ini sangat akrab dengan orang-orang yang hidup di Palestina. Karena tanaman sesawi banyak dijumpai di sekitar Danau Galilea yang luas dibudidayakan di zaman Alkitab sebagai sumber minyak, bahan makanan, dan obat-obatan. Bayangkan, dari 1 milimeter mencapai 3.000 sampai dengan sekitar 4.500 milimeter. Berarti perubahannya mencapai 3.000 sampai sekitar 4.500 kali lipat. Tidak hanya itu, yang juga menarik, benih sesawi tidak hanya menjadi pohon yang besar, tetapi cabang-cabangnya sedemikian rindang sehingga menjadi rumah bagi burung-burung. Pohon sesawi malah sesungguhnya menjadi sebuah ekosistem tersendiri, di mana burung-burung beranak pinak di sana.
tidak hanya menjadi besar, tetapi pohon sesawi lebih dari itu menjadi berkat. Saudara-saudaraku, gambaran tentang biji sesawi dan pertumbuhannya ini digunakan Yesus untuk mengajarkan hal kerajaan Allah. Sudah beberapa kali saya menegaskan bahwa kerajaan Allah, Basileia Theou, utamanya adalah soal keadaan, situasi di mana Allah sungguh-sungguh diakui, ditaati sebagai satu-satunya raja yang berdaulat, berkuasa dalam hidup ini. Para pengikut Kristus, termasuk saudara-saudara dan saya, kita dipanggil untuk mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Seperti gambaran tentang biji sesawi dan proses pertumbuhannya, seperti itulah proses kehadiran dan tumbuh kembangnya kerajaan Allah. Sangat boleh jadi dia tidak dimulai sekaligus dengan hal-hal besar, tetapi oleh hal-hal yang menurut ukuran manusia dan dunia adalah perkara kecil. Kita ingat, Injil Kerajaan Allah tidak dimulai dengan ratusan ribu atau jutaan orang memberitakannya, tapi dari belasan murid, para rasul itu. Saudara-saudara, mungkin kita juga tidak memiliki karunia penyembuhan ilahi yang wah itu. Tapi bukankah kita bisa dengan tulus turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka? Barangkali kita bukan konglomerat yang mendirikan yayasan kemanusiaan untuk membantu korban-korban bencana di berbagai penjuru dunia. Tapi kita mungkin bisa berbagi sepiring makanan atau sebungkus mie instan dengan pemulung yang mengais di tempat sampah di depan rumah kita. Mungkin kita bukan psikolog profesional yang bisa membantu orang lain menemukan akar persoalan mereka. Namun, kita bisa menunjukkan empati yang tulus pada orang yang hatinya sedang syarat beban dengan memberi waktu, perhatian, dan telinga kita untuk mendengarkan curahan isi hati mereka. Saudara-saudara, ada banyak hal yang nampaknya kecil, tapi bisa Tuhan pakai untuk menjadikan kita sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah dalam keseharian hidup ini. Kalimat terakhir ini bisa Tuhan pakai mengingatkan kita bahwa seperti biji sesawi yang kecil itu bisa bertumbuh dan menjadi berkat, bukan karena kemampuan pada dirinya sendiri. Namun seperti Rasul Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tuhan menolong kita agar kita bisa bertumbuh seperti biji sesawi yang kecil, namun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau mengikut sertakan kami di dalam mewujudkan shalom kerajaan Allah di muka bumi ini.
Ampuni kami ya Bapa kalau kadang kami merasa apa yang ada pada kami terlalu kecil. Lalu karena itu kami malah tidak melakukan apa-apa. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi seperti biji sesawi yang sangat kecil. Namun karena Engkau Tuhan semesta alam yang memberi pertumbuhan, boleh bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang menjadi berkat, bukan cuma bagi manusia, tapi juga bagi makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang lain. Tolong kami ya Bapa, agar kami juga mau memberi diri kami untuk Tuhan pakai, seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi berkat di dalam keseharian hidup kami, baik di tengah keluarga, dalam persekutuan jemaat, di tempat kerja, di tempat kami studi, bahkan dimanapun kami berada. Bapa, pada saat ini kami juga tetap bersehati datang dalam doa kami untuk menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan berbagai sakit penyakit yang mereka masih tanggung sampai sekarang. Kami berdoa bagi Ibu Damayanti, bagi dari Angel, bagi Ibu Henny Imelda, Ibu Naomi, Bapak Xiao Hinleong, Ibu Oktarina, Ibu Irene, Bapak Susanto, Ibu Dewi, Ibunda dari TPG David dalam pemulihannya, Ibu Mahda Lumenta, Ibu Lani Suhanda, Ibu Hana Ginarti, Ibu Ivon Kartawijaya, Ibu Erna, dan juga yang lain-lain. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka, maka biarlah Engkau juga yang boleh terus menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa itu. Engkau berkenan sempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan, dan pakai semuanya menjadi sarana yang baik dan hidup dalam tangan Tuhan untuk kesehatan yang cukup yang mereka perlukan. Bapa juga yang mencukupkan segala yang diperlukan dalam rangka pengobatan itu. Bagi keluarga yang mendampingi, Tuhan juga tambahkan kasih dan sukacita sehingga kehadiran mereka boleh dirasakan sebagai bukti dari kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap anggota simpatisan dengan berbagai pergumulan yang lain. Entah itu masalah finansial, masalah pekerjaan, usaha. Mereka yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga. Bagi anak-anak kami yang punya kesulitan di dalam studi yang mereka jalani. Untuk orang-orang yang mulai bimbang bahkan putus asa karena merasa tidak menemukan jalan keluar dalam pergumulan mereka. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh peliharakan keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kami semua tetap hanya kepadamu. Kami boleh terus berpegang teguh pada tangan kasih yang Tuhan ulurkan untuk menopang kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah, khususnya dalam saat-saat di mana kami akan memasuki masa raya Advent. Engkau yang memberkati dan sempurnakan pekerjaan panitia-panitia yang ada sehingga mereka boleh mempersiapkan yang terbaik, yang benar di hadapan mata Tuhan, yang bermanfaat bagi pertumbuhan spiritualitas umat-Mu ini. Ya Bapa, kami tetap juga berdoa memohonkan hikmat penyertaan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami, di dalam memimpin bangsa ini, mengatasi rupa-rupa persoalan yang dihadapi. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesesakan karena berbagai bencana yang menimpa mereka. Tuhan, kami yakin Engkau tidak tinggal diam.
Engkau hadir bersama mereka di dalam kesesakan mereka, tapi Engkau juga mau memakai kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi bukti nyata dari kasih-Mu bagi mereka yang ada dalam kesesakan ini. Terima kasih ya Bapa, kami memohonkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita menyanyikan lagu penutup, yaitu dari NKB nomor 212. Sungguh inginkah engkau lakukan? Bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari GKI Karangsaru Semarang, kita menyanyikan lagu ini. Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Aku dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Demikian perjumpaan dan persekutuan kita di dalam persekutuan doa pagi ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup pada hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita, khususnya pada hari ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan boleh terus melimpah di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk tetap memilih apa yang benar dan melakukannya dengan cara yang benar. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.